Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nah, kali ini kembali lagi bersama ASN terkini. Sebelumnya teman-teman udah pada selesai ujiannya ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tidak mengenai soal-soal, namun berita-berita mengenai P3K ya. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang lolos tahap 1 dan tahap 2 dimudahkan sampai dengan tahap pemberkasan dan sampai pemerolehan NIP P3K ya. Oke. Nah, topik yang akan saya bahas itu mengenai kabar isu tes P3K tahap 3 ditiadakan. Nah, ini kira-kira merugikan atau tidak ya bagi guru-guru yang belum lolos baik tahap 1 maupun tahap 2 ya. Nah, kira-kira bagaimana jika tes P3K tahap 3 ditiadakan? Gimana terus nasib guru yang belum lolos gitu ya? Nah, banyak di beberapa daerah yang mengusulkan untuk meniadakan tes P3K tahap 3 karena tidaklah memungkinkan ya, karena ini kan tahap 2 kemarin dilaksanakan pada bulan Desember dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember. Jadi kemungkinan besar itu apabila tes tahap 3 dilaksanakan itu masuk pada awal tahun 2022, sedangkan hal itu tidaklah mungkin ya teman-teman, karena seharusnya kalau dilaksanakan pada tahun 2022 itu ada P3K, namun itu baru, maksudnya itu di daerah tersebut itu mengajukan usulan formasi yang baru dengan bukan melanjutkan tes P3K yang tahap 3 ini gitu ya. Nah, berikut ini adalah beberapa daerah-daerah yang kasusnya ingin meniadakan tes P3K tahap 3. Nah, seperti kasusnya di daerah Karimun, ada beritanya gini ya, Karimun tiadakan seleksi P3K tahap 3. Nah, Kadisdik itu bilang karena tak mungkin akan terlaksana. Jadi seleksi P3K tahap 3 di pemerintahan Kabupaten Karimun itu akan ditiadakan lantaran terlalu lama. Nah, seleksi P3K itu dilaksanakan apabila peserta yang tidak lulus pada tahap 2. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, gagalnya atau peniadakannya atau tidak dilaksanakannya tes P3K tahap 3 di Kabupaten Karimun ini karena pada tahap gelombang kedua ini akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2021. Jadi tidak mungkin dilaksanakan untuk gelombang berikutnya, dalam hal ini yaitu gelombang tahap 3 P3K gitu ya. Di Kabupaten Karimun sendiri itu pada tahap pertama itu pas bulan September itu jumlah formasinya yaitu 595 ya. Itu yang tersebar di Kabupaten Karimun. Terus kemudian dari pelaksanaan seleksi tersebut diikuti sebanyak 812 peserta dan yang berhasil lulus pada tahap pertama itu sebesar 237. Nah, lanjut kan tersisa 358 formasi. Nah, itu yang akan diperebutkan pada tahap 2 gitu ya. Nah, sedangkan pada tahap 2 ini pengumumannya sampai dengan 30 Desember ya 2021. Jadi untuk tes P3K yang tahap 3 ini tidaklah mungkin karena kalau masuk di tahun 2022 itu masuk anggaran baru, yaitu pemerintah akan mengusulkan usulan formasi baru gitu ya, karena nggak bisa untuk dilanjutkan seperti itu. Nah, contoh kasus lain yaitu di daerah Lahat ya.
ini juga harapkan tes P3K ketiga ditiadakan. Sebagian guru dilihat belum merata. Nah, untuk di Kabupaten Lahat sendiri ini berbeda dengan yang Karimun. Kalau Karimun kan meniadakan ya. Nah, kalau di Lahat ini juga meniadakan tes P3K ke tahap ketiga, namun ini berbeda gini. Kalau di Lahat ini akan ditiadakan, namun untuk guru yang lolos maksudnya PG gitu ya, namun tidak masuk ke perankingan, itu akan mengisi kuota di mana tempat atau instansi yang belum atau formasi yang belum keisi gitu ya. Jadi meskipun tes P3K tahap ketiga ini ditiadakan, yang tahap ketiga ini, namun masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu guru yang lolos tahap kedua namun tidak masuk ke perankingan, yaitu akan menempati kuota-kuota yang kosong itu tadi gitu ya, kalau di Lahat seperti itu. Nah, untuk teman-teman itu gimana ya solusinya? Apakah harus tidak mengadakan tahap ketiga dan memilih perankingan global dari tahap 2? Panitia menentukan formasi mana yang akan diisi oleh peserta yang lulus perankingan global seperti yang dilakukan pada daerah Lahat gitu ya. Atau solusi yang kedua yaitu mengadakan tes P3K tahap 3 namun tanpa tes, yaitu atau peserta yang belum lulus PG dapat memilih formasi, lalu panitia menentukan dari hasil lamaran peserta dengan nilai tertinggi yang dapat mengisi formasi. Dan solusi yang ketiga yaitu tetap melaksanakan tahap 3 walaupun memasuki tahun 2022. Seperti itu. Pilih yang mana ya solusinya, itu bisa kalian pilih. Oke, saya kira penjelasan mengenai isu meniadakannya atau ditiadakannya tes P3K tahap 3 ini, semoga teman-teman yang lolos tahap 1 dan tahap 2 dipermudahkan sampai pemberkasan, sedangkan yang belum lolos harus masih tetap semangat karena kemungkinan besar meskipun tes P3K tahap 3 tidak ditiadakan, mungkin nanti ada cara lain, yaitu solusi lain seperti tadi ya yang saya jelaskan, yaitu pengisian formasi kosong dengan perankingan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.